lagi-lagi nih kayak menurut gue ini blunder banget Ibu Menteri Sri Mulyani terhadap pernyataan. Padahal ini dia udah 20 tahun loh menjabat sebagai Menteri Keuangan di Indonesia. 20 tahunan atau berapa lah, pokoknya lama banget gitu ya. Itu terkait dengan pernyataannya yang ngomong jangan tinggal di Indonesia kalau nggak mau bayar pajak lah istilahnya kayak gitu ya. Itu dilansir dari FIFA News gitu ya, fifa.co.id. Intinya beliau ini menanggapi dari netizen yang akan nggak bayar pajak terkait kenaikan pajak gitu kan ya. Terus beliau ini merespon ya jangan tinggal di Indonesia gitu. Waduh, kok bisa seorang menteri ngomongnya begitu gitu. Lalu kita lihat dulu tanggapan dari warganet seperti apa yang kita ambil dari akun Aksanation ya, pastinya yang kemarin udah respon di komunitas. Banyak ada yang komentar, lo aja yang keluar dari NKRI Sri Mulyani. Waduh, Bu Sri aja yang bergigih, situasi ini juga tanggung jawab Bu Sri. Ya benar, menteri ini enak aja ngomong, dia sudah 3 presiden jadi menteri keuangan yang tidak jelas. Makan dari uang pajak rakyat, berani banget ngomong gitu. Mulyono dan Mulyani sebaiknya nikah aja, cocok. Waduh, menuntut dan memaksa rakyat bayar pajak, namun ketika ditanya pertanggungjawaban atas pajak tidak mau. Sesungguhnya penjahat itu lagi jadi pejabat. Republik ini milik kamu Sri gitu. Koruptor pajak tuh gimana? Mulyono otaknya udah aduh ini komentarnya agak tepi jurang semua ya. Yang tidak mau menjalankan negara dan mensejahterakan rakyat silahkan mundur. Nah ya, dulu menteri tukang ngutang, sekarang jadi menteri malakin pajak. Apa tidak ada orang lain yang lebih bijak dan peka pada keadaan rakyat yang bisa jadi menteri keuangan? Nah bener, emang Indonesia ini lagi kekurangan orang-orang pintar. Kayaknya banyak deh orang-orang yang unggul dan sebagainya yang mungkin bisa. Jadi kan ini kan udah template ya, maksudnya Ibu Sri Mulyani udah terlalu lama nih menurut gua jadi menteri keuangan, harusnya butuh reformasi menteri juga gitu kan, biar nggak itu aja. Kamu aja yang pergi, emangnya Indonesia hanya punya nenek moyang kalian para penikmat uang rakyat. Berhentilah jadi menteri kalau tidak mampu ya. Balas ucapan tak patut untuk dicontoh sebagai pejabat negara. Mungkin dia sudah bisa kalau anaknya malas makan diusir dari rumah. Waduh. Rakyat gendong pejabat, rakyat melarat, pejabat pesta pora. Bu, tolong kasih kesempatan yang lain untuk jadi menteri keuangan, Bu, gitu ya. Terus kalau 80% total penduduk pergi semua, apa yang mau lu lakukan, Sri? Lu mau dapat gaji dari mana, Sri? Nah. Waduh, ya, ini kalau dibaca kok selalu ujungnya ngusir gitu ya. Aduh, kita sewa menteri Vietnam yang nurunin pajak. Nah, ide bagus, kita sewa aja menteri Vietnam. Nah, ini sebenarnya banyak komentar warganet yang kayak ya kenapa harus rakyat Indonesia yang harus cabut gitu kan, dia harus disuruh pergi gitu, kenapa nggak satu orang aja gitu. Karena kalau melihat kalkulasinya nih seperti ini, positive people, kita coba lihat. Nah tadi kan banyak yang komentar gini ya, kenapa nggak Ibu Sri aja nih yang cabut dari Indonesia gitu kan, kalau dirasa emang nggak mampu misalnya mensejahterakan rakyat Indonesia seperti itu. Karena gini, kalau misalnya kan gini ya, kita nih lahir di Indonesia atau di negara mana itu kan kita nggak bisa milih. Coba dulu waktu lahir, sebelum lahir kayak Tuhan itu ngasih kesempatan kita untuk milih mau lahir di negara mana gitu kan. Tentu kan kita bisa punya pilihan gitu, tapi kan kita nggak bisa punya pilihan itu gitu. Jadi ketika kita lahir di Indonesia ya udah, dan sekarang emang kita juga mau, kalau di sekarang ini misalnya pindah ke warganegaraan itu mudah banget, nggak perlu syarat misalnya yang harus tinggal 5 tahun dan harus punya uang berapa dan sebagainya. Kalau mau pindah ya udah tinggal pindah aja gitu. Tentu pasti banyak warga negara Indonesia pasti yang mau pindah loh gitu, iya nggak sih gitu, setuju nggak? Karena ya gitulah, tahu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita dihitung nih, kalau jika penduduk Indonesia, kalau misalnya sekarang sistem di dunia ini kalau mau pindah negara ya udah tinggal pindah aja, pastinya misalnya dari pendukung 01 ini ada 41 juta suara, pendukung 02 ini ada 96 juta suara, pendukung 03 ini 27 juta suara. Ini yang di Pilpres kemarin. Dari pendukung 02 ini mungkin ada sekitar 50 juta yang nggak mau PPN naik nih misalnya. Nah kalau di total itu kan sekitar 117 juta orang Indonesia misalnya pasti mau pindah gitu ya. Pastinya nggak mau PPN ini naik. Tadi kan kalau diusir gitu kan ya, disuruh ya nggak usah tinggal di Indonesia, dan mereka akhirnya cabut gimana gitu kan, berarti ada 117 juta orang nih yang siap pindah gitu. Dan ini ya gimana, siap kehilangan 117
17 juta orang atau kehilangan satu orang aja gitu ya. Jadi ya silahkan dipikir sendiri gitu. Sebenarnya kan kalau nah ini ada beberapa, apalagi nih ada beberapa negara juga yang ternyata membebaskan pajak gitu ya buat rakyatnya, yaitu ada UEA, ada Makau, ada negara Bahamas. Ini kalau gue baca emang pajaknya ini 0%, mereka nggak ada pajak ya, apa PPN gitu, pajak pokoknya gitulah. Jadi mereka bener-bener nggak ada pajak, jadi ya enak gitu, terus mereka dapat fasilitas dan lain sebagainya. Kenapa Ibu Sri nggak membandingkan kemarin negara yang kan dia ngebandingin negara yang pajaknya lebih tinggi, kenapa nggak membandingin negara yang pajaknya lebih rendah gitu ya? Tapi emang gini Bu Sri gitu kan ya, misalnya emang sebenarnya itu rakyat Indonesia ini bukan nggak mau bayar pajak kok, bukan rakyat Indonesia ini nggak mau bayar PPN dan sebagainya, tapi tuh rakyat Indonesia tuh nggak mau naik aja PPN-nya gitu loh, bukan nggak mau ada PPN tapi nggak mau naik karena kayak kehidupan kita tuh lagi pada susah gitu kan, cuma pejabat kita yang lagi seneng-seneng, kita tuh lagi pada kesusahan, tahu rakyatnya lagi susah, ekonomi lagi ambruk gitu kan ya, malah pajaknya naik kan ya gimana gitu, gimana nggak mendapat penolakan gitu kan, bukannya nggak mau tapi emang ya kita semua kondisi ekonominya lagi seret gitu lah, tolong dimengerti ya Ibu Sri Mulyani. Kalau menurut Positive People gimana? Jangan lupa terus di kolom komentar. Terima kasih yang udah respon. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum. Oh ya ini buat yang ngomong pajak kita tuh kecil gitu ya. Kalau kecil ya jangan narikin pajak yang kecil-kecil dong, narikin pajak yang orang-orang gede gitu ya. Bener gak? Aduh, jangan lupa subscribe.